kita ini itu. Enggak. Kamu bisa. Itu Mas Bambang Pacul. Mbak Puan bantu saya waktu itu. Kampanye harus menang. Tahu. Pak Taufik bantu saya. Bu Mega aja nungguin kampanye saya. Iya. Merinding Mas. Jadi kalau mau nguji saya soal kemiskinan, soal kerekosoan, sorry ya Mas, aku sudah melalui semua. S3 sudah. S3. Saya bukan intelektual. Saya itu gubernur dan politisi. Ketika rakyat ingin mengajak menari, even nggak bisa sekalipun, Mas, tunjukkanlah empatimu pada dia. Iya. Ganjan narine panjen wagu. Alah ra iso nari, kowe nari-nari gitu. Itu diminta oleh rakyat. Mas. Betapa rakyat itu senengnya ketika saya nari. Aku yo elek Mas nari ku. Mas wagu desa ramutu. Jabatan nggak boleh kamu kejar-kejar. Jangan kejar-kejar. Tapi kalau itu takdirmu, kamu harus laksanakan dengan baik. Yang terakhir, gubernur atau presiden? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast. Tapi podcast kali ini saya berbeda, tidak di studio Kanal Anak Bangsa. Saya ngeluruk ke Semarang ini. Ini ke sahabat saya, semua orang sudah tahu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Mas matur suwun, paringi kopi saya. Iya. Enak toh kopi ini? Wes. Oh iya. Temanggung, kopi Temanggung. Temanggung ini. Bukan kopi Tugiman bukan ya? Bukan. Mas, saya pakai kaos ini, Mas. Iya. Tuanku ya rakyat. Iya. Ini dikirim teman saya, Mas. Karena saya tahu mau ketemu panjenengan, dikirim. Artinya apa saja nih? Enggak, itu ada terusannya. Gimana? Jadi suatu ketika saya masih di DPR. Oke. Ya. Kita main Facebook main Facebook, terus kemudian teman saya wartawan, dia menyampaikan gini, Mas, Twitter sekarang, gitu. Twitter tuh lebih cepat. Aku buatin dong gitu. Wagu ya nggak bisa. Terus dibuatin sama dia. Terus itu ngisi-ngisi. Terus ada bionya. Oh bionya mesti diisi. Terus aku bling aja lewat. Dalam fungsi keparlemenan, fungsi kepartaian, saya duduk itu kan wakil. Wakilnya siapa? Rakyat. Iya tuanku tuh. Wow. Maka saya katakan waktu di DPR, tuanku rakyat, jabatan cuman mandat. Terus kemudian jadi gubernur, Mas. Saya rubah. Tuanku rakyat, gubernur cuman mandat gitu. Oh, itu ditambah gitu. Sebenarnya seperti Tapi maknanya dalam loh, Mas. Biasa. Loh, Sampean itu karena host obrolan-obrolan politik jadi di dalam-dalemin maknanya. Oh enggak, tapi saya tidak ada maknanya, memang benar gitu. Ini mengingatkan banyak orang, ya apalagi wakil rakyat di DPR. Harusnya memang rakyat adalah tuannya sebetulnya. Begitu kan? Wah, harus dong, bener. Setuju, Mas. Mas Ganjar, saya nggak ngomong-ngomong politik ini, karena kita bosen. Saya sih sebenarnya nggak bosen, cuman kontennya jenengan tuh mesti politik gitu loh, makanya harus saya senang dengan statement awal ini. Ada titipan banyak pertanyaan. Apa itu? Dulu namanya kan Ganjar Sungkowo, terus pindah ke Ganjar Pranowo. Ini belum banyak orang tahu. Itu kenapa pindah sih, Mas? Kenapa? Kok diganti Sungkowo menjadi Pranowo itu? Maknanya apa sih? Bapak dulu yang jenengan ingat apa itu? Enggak, saya pasti enggak ingat, wong itu orang tua saya ngasih. Saya mau diganti Sungkowo, mau diganti Ganjarudi, terserah saja. Tapi katanya saya ini sakit-sakitan. Kalau orang Jawa ngono ta. Kalau sakit-sakitan mungkin kabotan jeneng. Ganjar Sungkowo. Kalau ini bukan kabotan mungkin. Jenenge Sungkowo. Bilo Sungkowo. Nah, banyak kesedihan. Tapi mungkin kata orang tua, nama itu doa loh. Benar, setuju. Mungkin saat itu suasana saat ibu saya mau melahirkan, mungkin loh ini. Situasinya memang menyedihkan. Katanya ibu saya waktu hamil saya tuh naik becak, ditabrak motor, jatuh. Itu yang dia di Tawamangu. Terus kemudian saya lahir waktu kecil itu sering diejek-ejek tetangga. Kenapa? Wajahnya beda. Kayak buling, putih. Nggak tahu mungkin. Katanya bapak saya,
Wih, anakku, interpretasinya kan macam-macam. Bapak saya Brimob, Mas. Oh, iya. Ya, jadi terus sangar kira-kira waktu itu. Tapi mungkin itu soal cerita masa lalu. Tapi ini cerita katanya. Lalu saya kecil itu, maaf ya Mas ya, tak buka sepatu saya. Ini kaki saya ini sobek. Karena jatuh. Karena waktu itu saya sakit, panas, terus mau dibawa ke rumah sakit. Naik bus dulu kan dari belakang toh Mas? Oh iya, Tahu pintu nggak? belakang. Pintunya ya. dari belakang. Dan itu ada grendelnya. Ya. Anak sekarang tahu grendel nggak ya? Slot kunci. Iya. Kaki saya kecantol, sobek. Umur piro, Bu? Saya nggak tahu ya. Mungkin sekitar 3 atau 4 tahun kali. Oh, oke. Gitu. Nah, terus sakit-sakitan. Saya masih ingat waktu itu SD opnam di rumah sakit, tapi saya lupa kelas berapa waktu itu. Jadi katanya begitu. Terus diganti. Umur berapa diganti itu? Aku udah ngerti, Mas. Masih kecil, saya nggak ingat. Belum sekolah? Rasanya belum saat itu. Oke. Jadi di akta Pranowo sudah. udah pernah ngomong. Sama Mas, bapakku tuh ngasih nama saya bukan itu juga, karena Kabupaten Jeneng. Dulu nama saya Cipto Nugroho, Mas. Loh kok adomen? Lah, embo. Terus itu tuh nggak ngerti lor-loran gitu. Jadi di akte saya itu masih Cipto Nugroho. Terus sama bapak dicoret gitu. Masih ada tulisan bapak dicoret diganti Rudi Santoso. Bapakku namanya Kamri toh. Rudi S Kamri. Jadi gitu. S Kamri itu Nah, nama itu. bapak. Oh, jadi ceritanya jenengan mungkin Kabupaten Jeneng, tapi juga doa bareng tua loh. Ya mungkin karena Sungkowo itu mungkin bela sungkawa, anakku loro terus, susah terus, aneh terus mungkin. Iya. Jadi terus ya dirubah begitu aja. Kalau maknanya Pranowo itu apa sih? Nggak tahu saya. Kalau Ganjar? Juga nggak tahu saya. Loh, Ya enggak, maksudnya Jenenge kita kan gini loh Mas. ah. Kan waktu lahir saya nggak milih nama Mas. Itu kan maunya bapak ibu saya toh. Tapi orang boleh nginterpretasi Ya, kan. oke, ya. Orang nginterpretasi Ganjar Pranowo, Ganjar Sungkowo, Ganjar itu ganjaran hadiah. oh hadiah. Ya dong. Ya. Sungkowo bela sungkawa, Ganjar Pranowo. Aku nggak ngerti sampai ini Pranowo. Terus orang mengartikan pra dan nowo. Nowo itu 9, pra 8. Padahal aku anak ke-6. Orang gaduh toh Mas. Oh, 8. Nomo itu Pra 9. itu sebelum, nowo 9. Oh. Gitu. Terus kemudian 8. Luas saya anak ke-6. Saya anak ke-5 dari 6 bersaudara. Ini kalau ada orang-orang politik dengerin ini, sebelum 9, presiden ke-8, ngono lho. Ya itu kan anu. Loh, ini politik loh. Bukan. Ini dukun politik. Dukun politik. Dengan ilmu kalau Otak-atik gaduh itu, Mas. Prof Damar Jati, Nah. otak-atik gaduk itu. Nah, itu dia. Oh, gitu ya. Mas, anak ke-6 dari Kelima dari 6. 5 dari 6. Bapak Brimob. Brimob. Dinas di Oh, pernah berkeliling, Mas. bukan waktu jenengan lahir itu Di di Tawangmangu. itu sebagai di Polsek berarti. Bukan, namanya Dodiklat. Oh, Diklatnya Brimob. Brimob. Jadi ceritanya kakak saya yang pertama itu lahir tahun 59, kakak saya kedua 61, kakak saya ketiga 64. Cowok semua. Namanya pakai Pri. Depannya Pri. Pri itu apa artinya? Ya Pri aja nggak tahu. Pri Kuntadi, Pri Pambudi, Priyadi Joko gitu ya. Jadi namanya semua pakai Pri. Terus kakak saya berikutnya kelahiran tahun 66, namanya Prasetyowati. Terus kemudian saya, Ganjar Pranowo, adomen. Adik saya terakhir Nur Hidayati. Saya tanya, di antara 2 cewek nggak ada prinya, saya cowok nggak ada prinya, tapi kakak saya cowok kok pri semua. Saya tanya sama bapak saya, Nah, Bu, Pak, kok kula mboten dijenengi pripun, Pak? Kok saya nggak dikasih nama pri gitu. Padahal yang cowok-cowok kan pri semua, Mary judulnya. Waktu kecil ya. Mary saya. Kamu Mary dikasih itu nama Pri. apa? Iri gitu ya. Iri. Ya, bro. Iya. Mary, saya harusnya dikasih nama pri itu. Terus sejarahnya bapak saya perang PRRI. Oh, di Sumatera Barat waktu itu. Perang, keliling di mana-mana. Iya. Bapak saya itu perang. Terus saya tanya, Bapak kok perang apa? Ternyata bapak saya itu lulusan dari Vervolk School. Vervolk School itu SD ya waktu SD, itu. ya. Tapi kayaknya SD-nya nggak sampai kelas 6 an. Bapak saya kayaknya. Oh. Nah, terus masuk jadi tentara. Oh, tentara dulu. Tentara dulu, terus perang. Perang dibawa pulang. Wah, ini perang terus nanti. Pindah jadi polisi. Iso Zaman gitu. dulu. Zaman dulu. Oke. Terus bapak cerita itu. Jadi sempat dari tentara sebentar, terus kemudian ke polisi. Terus polisi ke Brimob terus. Terus sampai di Tawangmangu, beliau pindah ke polisi umum. Oke. Polisi umum, terus mulailah di Polsek, di Polres gitu.
Kalau misalnya polisi perintis ya dulu Mas ya? Iyalah, iya. dulu masih Brimob itu masih Mobrik namanya masih begitu. Nah, ini cerita perang waktu itu. Cerita perang di Tawangmangu sampai lahir ya. Sehingga di Tawangmangu itu memang banyak anak Brimob. Karena di sana dulu pusat pelatihan. Iya, iya. Jadi itu ya. Bapak terakhir dinas di mana? Di Purworejo. Kan aslinya Bapak Ibu Purworejo. Oh. Purworejo tepatnya. Terakhir pulang kampung berarti beliau? Nah, beliau mau pensiun itu pulang kampung. Iya, iya. Maka dari Tawangmangu pindah ke Purworejo. Transit dulu di Kabupaten Karanganyar, di kota Karanganyar. Maka saya pernah tinggal di Karanganyar. Itu cerita. Jadi SD, SMP? Saya SD sampai kelas 5 di Tawangmangu. Iya. Kelas 6 pindah ke Kutoarjo setahun. Iya. SMP di Kutoarjo lulus, terus SMA ke Jogja, kuliah di Jogja. Jadi SMA sudah kos saya. Udah kos? Karena nggak ikut, Bapak udah masih di tempat lain ya? Jadi saya sama kakak saya, dibiayai kakak saya, kos. Terus kemudian saya masak dewe iso. Nyuci baju diajari ibu sejak kecil. Cuci piring diajari ibu sejak kecil. Nyapu lantai jagoan karena sering dibagi-bagi. Kamu nyapu lantai ini, kamu nyapu halaman, kamu ngepel sejak kecil. Terus biasa soro lah. Soro terus Mas. Soro terus. Soro terus ya? Iya. Aku ingat dulu waktu kita ketemu di sini, dengan katanya kos-kosannya sampai kependekan, kakinya kedua ya. Itu waktu di Jakarta. Di Jakarta malah ya? Di Jakarta kerja? Udah ngerantau. Cari kerja lah di Jakarta di Tanah Abang 3 itu pakai triplek, depannya seng, dalamnya triplek. Jadi kalau siang nggak pergi itu, hari Sabtu Minggu libur di rumah, kepanasan. Panas ya, gila-gilaan. Itu jangan-jangan saya kurus karena sauna di rumah kos-kosan. Mas, jenengan itu postur tinggi tuh, 186. Enggak nyampe. 180-an Ya, lebih. 80 dikit, Nah, lebih dikit. itu dari Bapak atau Ibu? Nggak terlalu sih, karena saya lebih tinggi dari bapak saya dan ibu saya. Jadi 6 orang itu Mas, 3 tinggi, 3 pendek. Oh. Pendek itu ya sedang lah gitu. Iya. Tapi 3 ini tinggi. Lalu saya tanya, bapak saya kok nggak tinggi ya, ibu saya nggak tinggi. Tapi saya ketemu Pak D saya, anak-anaknya Pak D itu tinggi-tinggi. Terus Tapi sepupu jenengan yang di Lampung kecil. Aku inget loh, aku lihat YouTube loh. Nah, itu saudara saya, sepupu saya di Lampung. Oke. Itu kakaknya bapak saya Pak D, putranya Pak D. Tapi adiknya yang itu, jadi kakaknya bapak saya persis, itu keluarganya semua tinggi-tinggi. Tunggu. Semua tinggi-tinggi. Nah, saya tanya ibu saya nggak ada foto kakek saya itu, tapi katanya dulu tinggi. Maka waktu saya kuliah gondrong toh Mas saya. Iya. Terus saya ke Pak D saya, terus dia bilang gini, "Koi koyo mbahmu." Oh, gondrong tinggi. Jadi saat itu, ya saya nggak sempat lihat sih. saya lihat foto kecilnya kok agak kayak wong bule gitu Mas. Bule atau bule ya? Orang Mas wong desa. Putih ya? Iya. Satu keluarga yang putih gitu. Rata-rata iya, tapi itu tadi agak beda-beda yang lain gitu. Iya. Tapi sekarang ngireng Mas. Oh, ini lapangan terus. Nggak tiap hari, soalnya pit-pitan, lari-lari gitu gosong. Mas, saya tahu seorang Ganjar Pranowo waktu jadi anggota DPR. Pertama PAW dulu waktu itu ya. Enggak. Jadi pada saat 2004, Ya. saya itu tidak terpilih Iya. di KPU. Oke. Jadi dari saya nomor urut 3, Iya. yang jadi 2. Ah. Tapi sebelum dilantik, sebelum pelantikan DPR, Oke. itu yang nomor 2 jadi duta besar di Seoul, Oh. Pak Yakob Tobing. Ya, tahu. Ya. Nah, yang dilantik saya, jadi saya nggak PAW. Begitu ya? Itu berarti tangan Tuhan juga ya? Oh ya, saya tahu Jadi Pak Pak Yakob Yakob Tobing. Tobing telepon saya, Mas Ganjar nanti Anda yang dilantik. Maka sampai hari ini saya komunikasi terus sama Pak Yakob Tobing. Itu orang tua, sahabat, senior yang kalau diskusi itu kan beliau itu Tobing tapi apa namanya, Jawabannya. kayak orang Solo ya. Iya, saya tahu. Halus. Beliau masih sehat sekarang nih? Masih. Oh iya. Masih komunikasi Itu dengan tokoh saya. itu Pak Yakob Tobing, luar biasa. Jadi beliau memberikan jalan juga ya artinya? Ya, saya sudah kepres saya sudah keluar, saya nanti jadi duta besar, Mas Ganjar, bla bla bla. Oh siap. Waktu itu saya lihat sudah rambutnya sudah putih, seperti sekarang ini. Ini mulai kapan sih Mas? SMA saya sudah ada Mas. Kenapa? SMA 1, Itu 2. genetika dari Bapak Genetika, Ibu? semua. Oh, Bapak juga begitu? Iya, keluarga ubanan. Tapi keren loh Mas. Akhirnya menjadi personal brandingnya seorang Ganjar Pranowo. Kakak-kakak saya pada di Semir. Jadi kan nggak pernah? Enggak, saya enggak pernah.
semir saya habis untuk semir sepatu. Tapi khas ya. Mas, saya itu karena saya menikmati, saya termasuk penggemar vlog-vlog Mas Ganjar kalau di YouTube itu ya. Itu aku lihat kalau panjenengan guyon sama mbah-mbah itu loh. Itu kok gayeng banget itu natural atau pencitraan sih Mas aja nih? Yang nggak suka pencitraan. Kalau yang suka Tapi kok natural banget gitu loh. Enggak, ya terserah jenengan suka berarti natural. Oh. Nanti yang nggak suka pencitraan. Nah, saya itu berangkat dari orang susah. Orang tua saya tidak kaya, makan juga masih persoalan. Makan loh Mas. Oh, Iya. Kami iya. makan persoalan. Waktu kecil itu setiap bulan kami mesti mengantarkan ibu ke warung. Dan kalau ke warung asik nganter ibu belanja, nanti boleh ambil jajan. Dan saat itu ibu saya bayar. Setelah jajan bayar. Bayarnya saya ngendi Mas? Apa? Bayar belanjaan itu tidak. Ini bayar hutang bulan lalu. Oh, Yang ini dibayar bulan depan. oh gitu. Iya. Tapi gaji polisi nggak cukup waktu itu. Bapak saya saat itu ya ketika usia-usia itu kan masih bintara. Oh iya iya. Iya, bintara Mas. Jadi berangkatnya dari Tamtama, pensiun waktu itu masih pangkatnya masih namanya letnan ya. Nah, Letnan 1 pensiun kok. Saya masih SMP kok. Jadi kenapa kami jualan bensin gitu ya. oh iya. Jualan kelontong itu Mas Ganjar SMP Bapak sudah pensiun. sudah. Loh, tapi kan akhirnya kan SMA sampai perguruan tinggi. Iya. Sing biayai sopo yo? Kami cross subsidi. Kakak-kakak itu. Kakak saya yang paling Oh, besar, iya, iya, iya. bantu saya, terus Iya. kakak saya yang kedua lulus, kebetulan satu fakultas sama saya di UGM itu, terus kemudian dia bawa adik saya gitu. Terus kemudian kita ya hemat-hemat sampai lulus, sampai kita bisa kerja. Setelah itu kita iuran Mas, bayar hutangnya bapak ibu. Itulah, jadi kami ini tidak berangkat dari orang mampu. Jadi kalau Anda mau cerita soal susah sama saya sudah biasa. Maka kalau saya ngomong sama masyarakat, maaf ya, Iya, iya, iya. yang pada level itu, saya hanya membayangkan itu pernah terjadi pada diri saya. Maka kalau saya ngekek-ngekek dengan mereka, kecil kami, susah kami itu kami ngekek-ngekek seperti itu dengan mereka. Maka saya tidak mau tercerabut dari akar saya hanya karena kursi ini. Gitu. Saya melihat kok pejabat kok aneh gitu. Kalau rakyat kok ngeblend bener gitu loh Mas. Ya memang karena itu backgroundnya begitu ya. Satu itu, yang kedua saya itu suka bercanda Mas. Oh. Ketemu orang itu yang membahagiakan harus bercanda. Mau cangkruk, di pos ronda, mau di warung gitu. Dan saya nggak tahu bener apa enggak ya Mas. Dengan posisi saya hari ini, kalau saya sapa orang, katanya mereka senang. Mama, saya nggak kenal Mas Rudi nih. Ketemu, sebutlah, kita ketemu jauh di Sumatera Barat. Di Padang lagi makan ayam goreng pagi sore. Ketemu terus. Kita nggak kenal gitu. Terus saya colek, apa kabar Mas? Gitu. Kira-kira gimana perasaannya? Itu aja. Maka ketemu dengan orang, Bukan, saya bisa bantah itu. Apa, Karena hampir semua orang Indonesia itu kenal yang namanya Ganjar. Dicolek seorang Ganjar itu kehormatan loh, kebahagiaan loh Mas. Itu masalahnya. Kabeh orang senang sama saya tanya, berapa juta orang yang foto sama jenengan? Yang HP-nya ada gambar seorang Ganjar Pranowo. Wah, pol itu. makanya kan konteks kekinian ketika orang itu, saya ambil contoh jenengan ya. Iya. Berapa orang foto? Ketika foto itu bisa membahagiakan orang, kenapa kita pelit-pelit Mas? Iya. Awang cuman foto. Bahasaku gini, Pak Ganjar boleh foto rakulaan ya oleh Rene. Ngono. Maka istri saya di beberapa itu kadang-kadang direkam sama temen-temennya. Tapi sekali lagi ya Mas ya, nggak suka sama saya boleh loh ya, boleh. Iya. Sehingga yang nggak suka sama saya dan boleh itu pasti dasar pencitraan. Saya nggak terlalu peduli. Tapi saya bisa bercanda dengan mereka, saya bisa sampaikan, dan kadang-kadang ada pesan yang dari mereka luar biasa. Pak Ganjar tahu nggak waktu itu kita bareng waktu umroh? Hah? Iya. Kita ketemu silaturahminya di waktu umroh. Pak Ganjar, saya putranya si A, si B. Hah? Kamu? Ternyata orang tuanya pernah berjasa sama saya. Atau kadang-kadang
Saya bukan siapa-siapa Pak, tapi saya pengen foto. Waktu aku seusia kamu, aku juga bukan siapa-siapa. Jadi sebenarnya kita bikin semuanya bukan siapa-siapa. Kita hanya as a friend, sebagai manusia, dan komunikasi itu as human being. Jadi artinya kalau rakyat berkumpul dengan berdua sama Nyonya lagi jalanan terus difoto itu nggak terganggu? Enggak, asik-asik aja. Kan aku sudah menyiapkan diri saya, jiwa saya, maka saya bilang sama anak istri saya, ayah ini sekarang tidak 100% milikmu loh ya. Mungkin sudah 50% milik rakyat, bahkan lebih. Maka tolong ya ketika ayah ini masih dari jabatan ini, semua tahu diri untuk menyesuaikan. Kan ini amanah, saya tulis itu. Awal-awal saya terganggu, mau liburan aja kok nggak bisa sih? Itu. Apa sih, kenapa sih, kenapa sih? Jam 12 baru masuk ke kamar, istri saya udah ngantuk-ngantuk. Dari mana? Dari matamu. Jam segini? Iya. Kadang-kadang sampai jam 1. Siapa tamunya? Ya ada teman-teman, ada orang lapor. Tadi pagi saya sepedaan Mas. Pak Ganjar, Pak Ganjar. Terus nangis, tak pikir mau minta foto. Nangis Mas. Saya dari Solo Pak, tanah saya dibeselah BPN. Dibeselah tahu nggak ya? Tanahnya pokoknya diambil sama BPN lah, mau dieksekusi gitu. Lu kenapa? Saya minta tolong Pak, nangis. Emang tanahnya siapa? Nggak usah nangis. Saya lagi sepedaan dihentikan. Lari ngejar saya. Aku berhenti dulu. Nggak usah nangis, nggak usah nangis. Dan saya kalau mau ngomong nggak usah nangis gitu, saya nggak mau juga. Ada apa Bu? Saya dengarkan. Enggak, saya bilang. Udah nggak usah nangis, nanti omongannya nggak dengar. Udah, apa? Saya dari Solo Pak, tanah saya sama BPN. Udah nomor teleponnya. Mana datanya? Kalau kamu bohong, saya juga nggak tahu. Masuk saya bohong Pak? Loh aku nggak kenal. Mas saya ngomong gitu lepas Mas. Orang yang nggak suka sama saya nanti ngomong gimana sih sama rakyat kayak gitu ya. Saya kayak gitu. Tapi saatnya kita mesti tolong ya kita tolong. Saatnya saya tidak mampu menolong ya saya angkat tangan, saya tidak mampu. Orang mau cerita waktu kasus semen Rembang, orang cerita sekarang kasus Wadas, saya katakan mana yang bisa saya selesaikan dan mana yang tidak. Tapi semua saya hadapi, saya tidak pernah lari. Anjenengan beruntung. Buruh tadi itu yang datang, menyampaikan pesan. Saya mau ketemu gubernur. Kepala dinas saya bilang, Pak Ganjar ini minta ketemu, diterima enggak? Apa persoalannya? Anda assess dulu. Persoalan soal upah buruh Pak, UMK nanti. Apa usulannya? Dia minta dipertimbangkan untuk kenaikan upah, itu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Bukan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Karena kondisi seperti ini. Oke, apakah dia punya formula? Punya. Formulanya bagaimana? Sudah keluar Pak, angkanya 13%. Tapi itu nggak mungkin. Pertemuan dengan para pengusaha, buruh, dan Dewan Pengupahan sudah jalan. Sudah Pak, September kemarin. Hasilnya memang variannya banyak Pak. Oke, lalu apa yang bisa kita lakukan? Pak, sudah saya antar ke kementerian. Kebetulan pulangnya satu pesawat sama saya, kepala dinas saya. Habis ngantar surat aspirasi dari buruh, pengusaha, dan sebagainya. Nah dia datang. Tadi malam saya telepon duluan dia. Mas, sampean mau minta ketemu, saya kaget dia. Udah aku di WA sama gubernur. Mas, kemarin usulannya sudah saya sampaikan ke kementerian. Ini hasilnya, ini foto pertemuannya, ini suratnya. Sudah sesuai toh usulan Anda? Iya Pak, masih perlu ketemu. Kan aspirasi Anda sudah saya tampung. Sorry bro, hari ini aku lebih cepat dari kamu. Kita candain Mas. Iya. Jadi kalau mau demo boleh, ngobrol gini lebih baik. Dan Anda saya sapa lebih dulu. Oke ya, kawan-kawan saya bekerja dengan baik. Kangen nih Pak, pengen ketemu Pak Ganjar, ke rumah ya. Maka pada saat ketemu, kami punya formula ini. Stop, ini kan, saya bacakan ya. Iya. Anda sudah bagi ke buruh-buruh yang lain? Belum Pak, jangan eksklusif dong, bagilah. Terus saya candai, kalau besok demo tolong dong speakernya jangan ngarah ke gubernur. Budek aku bisa dengerin. Ketawa semua. Maksud saya, itu tadi soal pendekatan bercanda, seperti soal ngobrol. Saya Mas, setiap ngobrol saya mencoba untuk jadi dia. Ini bertemu dengan intelektual ya intelektual. Bertemu dengan mereka. Mas,
dengan kondisi yang ketemu dengan berbagai banyak kalangan gitu ya, termasuk yang di rakyat. Saya tuh kagum loh, jujur aja kan nggak ketemu ya sama Nyonya Ganjar itu. Begitu pengertian, saya lihat loh di gambar-gambar loh. Di kon moto gelem. Itu kon jadi juru potret ibu gubernur loh ini. Bagaimana proses itu menjadi seperti ini? Saya pernah jemput istri saya waktu selesai pulang, dia kuliah di Tokyo dulu. Ya, ya, ya. Sama anak saya. Kira-kira peristiwanya itu, saya agak lupa dikit. Kita transit di Malaysia. Nunggu pesawat terbang ke Jakarta. Tiba-tiba ada ibu-ibu Indonesia lagi piknik itu. Pak, boleh foto nggak? Boleh. Foto. Istri saya nggak diketahui ya itu istri saya. Nasibnya kasihan dia. Sial-sial kamu, nasib gitu. Terus foto mas. Cek. Ya gaya ibu-ibu gitu. Nempel gitu. Saat itu dia cemberut. Oh. Gimana sih? Itu untuk pertama kali. Setelah itu berulang. Tak. Ya dia mulai, ya itu kalau foto ya jangan gitu dong. Gitu. Adalah namanya perempuan. Lama dia melihat, kok tiap hari ya? Lalu saya omongkan itu. Suamimu ini, ke anak saya, ayahmu ini, itu sudah bahkan sebagian besar milik orang lain. Karena jabatan dan amanah ini. Kalau aku nggak di sini, kamu boleh protek. No, you are mine. Sudah. Tapi hari ini aku kan di publik itu. Jadi saya tahu, iya ya. Karena dia melihat berhari-hari. Lama-lama dia menikmati. Nah, kejadian lucu mas. Foto. Nggak ada yang mau foto. Jadi saya cuek aja. Karena nggak tahu. Akhirnya, Mbak fotoin dong. Oke. Fotoin. Cek. Mepet dikit. Agak mesra dikit, nggak apa-apa. Nah gitu, oke. Nyonya bilang gitu? Cek. Terus kemudian dikasih. Nah saya biasa candain. Udah foto, makasih ya Pak. Sebentar. Tadi yang disuruh muter siapa? Nggak tahu. Siapa? Mbak itu. Bilang dong terima kasih. Oh ya Mas, Mbak, makasih ya gitu. Mbak, Bu, tak kenalin ya. Wih bojoku itu. Aku kelingan kasus yang di Dieng itu, Bukit Sekuter, apa itu? Apa itu? Yang jenengan berdua foto sama Nyonya, terus ada bilang, Mbak gantian dong. Iki bojone kon gantian iki piye? Ya, makanya. Gantian Mbak. Mbak siapa nih? Itu kan itu istrinya, masa gantian? Itu mah istrinya. Masa istrinya gantian? Kasihan buat dia. Ya makanya Mbak gantian gitu kan. Jadi istriku cuek, oke gitu. Lama-lama dia terbiasa, lama-lama dia membantu. Lama-lama dia sering motretin. Jadi kalau ada foto, saya kan kalau jalan nggak mau berhenti mas. Pak minta foto boleh nggak? Boleh. Nah sini sambil jalan gitu. Istri saya bilang, ayah gimana sih, kasihan dong. Berhenti kenapa? Enggak, biar aja. Kalau dia pengen kan dia ikut gitu. Sambil kita ngetes, sejauh mana perjuangan dia. Ternyata lari mas. Maka ada kejadian di Wonosari itu motornya ditinggal. Oh iya. Terus istri saya motret. Nah, tapi istri saya sering ngingatin saya. Kasihan itu ibu hamil, kasihan itu bawa bayi gitu. Oh iya, kalau gini langsung saya gereng-gereng gitu. Tapi kalau ini, siapa orangnya? Itu wajahnya kayak Rudy Kamri ya, kita tinggal aja gitu. Itu potret. Dan dia mulai menikmati karena dia mulai paham posisi suami. Itu berproses juga akhirnya. Ulama mas. Berproses. Nah sampai kemudian dia sangat terbiasa. Ya tapi istri saya juga berasal dari keluarga yang biasa, meskipun lebih luar biasa dibanding saya gitu. Tapi dia, bapaknya kan politisi. Politisi, anggota Yang DPRD, Purbalingga ya? di Purbalingga, pengurus NU gitu-gitu ya. Jadi kiai juga gitu. Jadi lama jadi pimpinan DPRD gitu. Jadi dia terbiasa di rumahnya itu banyak orang-orang seperti ini. Dan saya dengar, saya belum pernah kenal sama mertua saya, tapi saya dengar dari cerita, Mas Ganjar ini kira-kira kalau ketemu mertuanya mesti cocok banget itu. Klop gitu ya. Emang kenapa? Itu kakaknya, orang tuanya Mbak Ati itu kalau ke kantor pakai hardtop, kacanya dibuka. Sepanjang jalan itu orang dipanggil. Pak, Bu. Gitu. Kadang-kadang kalau pulang katanya, disuruh bareng. Mau bareng nggak? Sini-sini. Jadi jenengan waktu kromo sama Mbak Ati, mertua sudah nggak yatim piatu. Oh, Yatim piatu dia.
Mbak Ati itu putra keberapa dari berapa bersaudara? Jadi 1, 2, dia ketiga dari 4. 5 sebenarnya yang paling besar meninggal. Jadi kalau nggak salah 1 atau 1,5 tahun itu ibunya, bapaknya, kakaknya meninggal. Jadi dia berada pada saat saya pacaran itu berada pada situasi yang paling sulit di keluarga itu. Saya lebih sulit, Mas. Jadi saya menikah itu dibantu kakaknya. Jadi sulit banget, Mas. Gung di modal gini. Aduh, modal lagi, Mas. Tegul. Mas, oke, ini daripada kita berlarut-larut nih. Putra tunggal. Itu by design atau yang gimana sih? Kok Enggak, cuma saya satu? pengen banyak anak waktu itu, Mas. Karena anakku juga satu loh, Mas. Aku salah saja nih. Saya berkeluarga 8, anakku 1, Mas Ganjar 6, putranya 1. Saja ini gini, saya berpikir begini, kalau anaknya akeh, kalau bapak ibu sudah nggak ada kan, kita masih bercengkrama dengan saudara-saudara. Kalau nanti nggak ada saya, anakku piye? Nggak, Mas Ganjar gimana? Berpikir? Enggak. Saya pengen banyak anak, tapi ya Allah kasih satu ya kita. Dan istri saya waktu melahirkan anak saya itu, ada kista, dipotong 1, dan setelah itu kok kami sulit gitu. Yang kedua itu sulit. Akhirnya kita pasrah, beberapa kali berobat juga nggak bisa, sudah. Allah kayaknya kasih 1 ini, ya sudahlah. Ini titipan gitu ya. Sekarang usia berapa ya? Siapa? Ya sekarang udah semester 5, Mas. Mes mentas ya, Mas? Iya, dan anak katanya membawa rezeki dan itu betul. Jadi begitu anak saya lahir itu dan seterusnya kok hidup saya Membaik gitu. jalannya ya agak tidak licin gitu, tidak terlalu berliku gitu dan membaik gitu. Maka saya ajarkan pada anak saya untuk Sebelum anak itu lahir memang agak kepental-pental. Ngeri, Mas. Ngeri. Ya kos-kosan saya itu, istri saya itu belum pernah ke kos saya ngambil. Pada saat kami pacaran jarak jauh. Saya di Jakarta, istri saya di Purbalingga. Jadi kami jarak jauh. Itu susah. Dan ya sudah, hanya ada 1. Tapi bagaimana kalau hubungan dengan keluarga? Anak kakak saya, wabil khusus dari istri saya itu dulu sering ketemu sama antar anak. Sepupu. Oke. Mas, itu kayak kakak adik. Nah, itu dia. Jadi kamar di depan ini, itu gedenya segini. Itu tempat tidurnya gede itu 2. Ditambah extra bed, kasur-kasur itu ditumpuk. Jadi di situ itu bisa ada 10 orang dan nggak mau pergi. Jadi kalau datang ke sini, Antar sepupu ini? anak-anak ini sudah kuliah, sudah ada yang jadi dokter, terus kemudian ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang masih SD, ada anak saya itu main game bareng, di situ bercanda bareng sampai malam larut, tidur di situ bareng sampai pagi. Terbayangkan nggak? Maka saya bilang amazing. Itu dari bapak-bapaknya atau ibu-ibunya mendorong seperti itu atau natural? Natural, Mas. Jadi di keluarga istri saya itu memang sering berkumpul. Jadi anak adiknya, anak kakaknya itu ya anakku. Maka anak-anak kakak saya atau adik ipar saya itu kalau sama saya dekatnya minta ampun. Minta ampun dekatnya. Keluarga saya pisah-pisah, jadi jarang bertemu. Tapi kalau bertemu, ya sama. Ya anakmu, ya anakku. Gitu Itu kan. rezeki, Mas ya? Guyup itu? Luar biasa. Keluarga besar. Mas, saya melihat gambar Bung Karno ini. Ini waktu di YouTube kan adanya di Jogja. Kok pindah ke Semarang, ini ceritanya Bi? Iya, jadi waktu saya datang ke tempatnya Mas Butet, ada beberapa lukisan yang menurut saya luar biasa. Salah satunya ini. Tapi dasar Butet gitu yang beling ngawur sak goleme udele dhewe itu gitu ya. Dia bilang, "Mas Ganjar delok iki, sini." Iya, aku lihat fotonya itu keren banget. Baca ini. Warisilah apinya, jangan abunya. Iya tadi. Nah, ini ada apinya. Karena api, lihat Mas rokoknya. Rokok ini adalah konstituenmu di Temanggung. Bako, Mas. Dan bukan itu pesannya itu ya enggak, itu guyone Butet interpretasinya. Tapi kan memang Bung Karno selalu bicara spiritnya, ya toh. Maka yang diwaris itu panasnya baranya, bukan abu yang, mohon maaf,
akhirnya tidak berfungsi. Iya, iya, iya. Kecuali abu gosok gitu kan. Iya, iya, iya. Nah makanya kemudian ini gambar bagus, ada gambarnya Gus Dur, ada gambarnya lukisannya Pak Hugeng itu Iya, yang iya, iya. di depan tadi saya cerita, wah luar biasa, keren ya gitu. Apa ya Mas, membuat dulu itu? Mas, warna warisilah apinya jangan abunya. Itu kalau Foresus Jawa apa seperti mikul dur mendem jeru? Sama nggak ya? Artinya makna. Enggak. Kalau ini soal cerita spirit perjuangan. Oh, oke. Kamu harus membara, harus yakin, mesti berani, nggak minder, mesti pinter, banyak belajar, sebuah kelengkapan. Iya, iya. Jadi Bung Karno melawan penjajahan, Bung Karno mendirikan organisasi, beliau berpartai, sampai kemudian menjadi pemimpin nasional, menjadi presiden yang banyak mempengaruhi dunia. Dunia loh Mas yang dipengaruhi. Non-blok dan sebagainya. Iya, iya, iya. Sama PBB dilawan, dikasih utang, minta dia yang syarat. Loh, piye iki? Kamu mau hutang ke saya kok syaratnya yang menentukan kamu. Loh kalau mau, kalau nggak mau ya sudah minggat, go to hell with your right IMF. Oh, keren Mas. Kue gelutan terus ganyang Malaysia. Api Mas. Bung Karno punya apa? Waktu itu kita kemiskinan tinggi, pendidikan rendah. Diplomasinya apa kemana-mana? Tanaman. Ke Arab Saudi, tanaman. Sekarang apa itu tanaman? Tanaman Soekarno. Iya, iya, iya. Legend. Non-blok memerdekakan berapa negara? Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika. Sorry ya, Konferensi Asia Afrika memerdekakan berapa? Ada pecah antara Timur Barat. Perang dingin Cold War yang terjadi saat itu. Bikin non-blok. Non-blok itu kan is a new block. Iya, iya, iya. Bener gak? Blok baru. Loh iya dong. Iya, iya, Tapi iya. beliau kasih Iya. non-blok. Iya. Bung Karno Mas. Gak boleh ikut Olimpiade Kanevo. Gaya Dewi itu. Gaya Dewi. Senayan barang itu. Gaya Dewi, orang BBK. apa-apa kan kira-kira gitu tuh Mas. Daulat politiknya kemudian ditunjukkan betul. Kita bisa. Berdikarinya ditunjukkan. Bagaimana kita membangun industri sendiri. Maka kalau mau menjadi negara maju, kamu mesti punya industri dasar, logam dasar, dan kimia dasar. Harus dipikir kan biyen. Wes Mas, luar biasa beliau itu. Tapi kamu tidak boleh kehilangan kepribadian, maka kepribadian dalam kebudayaan. Oh, Trisakti. Trisakti. Kagum saya itu. Dan ini Adakah Soekarno yang tidak sempurna? Ada juga. jadi Namanya jangan manusia. warisan abunya janganlah, apinya. Itu abunya, maka apinya yang diambil. Ya, ya, ya. Itu yang membuat jenengan jadi pengagum Bung Karno dari dulu. Masuk GMNI segala macam. itu. Iya kan Bung Karno itu apa ya Mas? Usia berapa dia bisa mengatakan saya pemimpin Indonesia? 27 atau 29 kan? Iya. Maka ini Mas. Itu belum ada Indonesia itu. Ya, Dia belum bisa ada, menulis. sudah di bawah bendera revolusi. Jadi dia kibarkan bendera untuk perubahan yang dahsyat. Revolusi. Belum selesai Mas. Belum selesai. Maka saya melihat semangat beliau yang anak muda, yang berani, yang hebat banget. Saya nggak bisa niru lah. Nggak bisa lah. Tapi warisan apinya bisa lah. Mewarisi apinya yang jenengan Ya. betul. Maka ya, kita oke deh. Hari ini kita mesti sadar bareng-bareng, yo ojo korupsi lah. Oh itu. Itu mewarisi apinya. Jangan korupsi lah. Kalau duduk di amanah ini ya bela lah. Soal kamu tidak mampu oke. Tapi ketika amanah itu diberikan ya lakukanlah. Do your best kira-kira kan gitu. Maka ingat rakyat. Maka kalau Bu Mega pesan turun ke bawah dan sebagainya, perhatikan awas situasi dunia berubah, pangannya jangan beras saja, harus ada lokal, riset dikembangkan, dibuat brin-bridanya disiapin, itu pesannya Bu Mega yang sebenarnya turun. Ada yang mesti diperjuangkan, oh mungkin kita kemarin agak bengkok-bengkok dikit, arah pembangunannya mesti disiapkan lagi. Orang nggak suka sama Soeharto, tapi GBHN penting toh. Maka jangan sampai ada visi misi yang kemudian hanya 1 periode atau 2 periode berhenti. Saya ganti baru ya. Iya Mas, mesti ada kemudian yang lain. Sinambungan ya Mas. Mestinya visinya sama. Iya, iya. Mestinya visinya sama seperti yang ada di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Ya. Kalau saya Mas menyikapi bahwa visi bangsa Indonesia itu ada di sila kelima itu Mas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu cita-cita besar kita kan itu. Iya. Menurut saya sih ya, karena Ya, bagi saya itu tujuan utamanya di situ. Mengapa diletakkan paling bawah? Gitu. Iya, iya. Kalau saya bilang, jadi memang bahwa bangsa kita tuh nggak tahu saya. Dengan segala keterbatasan beliau kok berpikir begitu luar biasa, ada ketuhanan,
Hablum minallah. Sampai ke sana. Iya, kemanusiaan itu beradab hablum minanas. Persatuan yang paling penting. Dan Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka. Satu, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Buat saya, that's a vision. That's a vision. Dasarnya, filosofi sehlahnya Pancasila. Karena itu. Maka kita isi. Nah, kita-kita yang dimimpin daerah kayak gini-gini itu, mimpin negara, misi aja, mencapai tahapan demi tahapan ini misi. Visi sudah ada. Visinya harus ada. Jangan bawa visi sendiri. Maka visi misi aku dulu, iki opo? Akhirnya ganti-ganti terus, Mas. Iya. Nggak suka sama Mas Rudi tak balik loh. Besok nggak suka sama Pak Jokowi balik. Nggak suka kemarin sama Pak SBY balik. Nggak suka sama Pak Harto balik. Yang nggak suka itu apanya? Kalau ada kelakuan korupsinya, ya sudah korupsinya aja yang di ini. Kembali itu, Mas. Warisilah Apinya. apinya. Iya, benar. Jangan abunya. Implementasikan dalam memimpin Jawa Tengah yang hampir 9 tahun ini. Iya, tapi kan saya nggak sukses-sukses amat juga. Nggak ada yang luar biasa kok. Tapi kesungguhan itu mesti kita wujudkan. Apa sih, Mas? Value yang kemudian muncul, yang mesti dilaksanakan oleh pemerintahan. Waktu saya running pertama itu, apa sih permintaan masyarakat? Pak, jangan korupsi, Pak. Maka tagline saya, mboten korupsi. Pak, janjinya dipenuhi, mboten ngapusi. Nah, itu tagline saya, mboten korupsi, mboten ngapusi. Dan itu diriset oleh partai. Simple. Simple, diriset oleh partai. Dan waktu itu Mas Bambang Pacul menyampaikan ke saya, Mas, ini berat loh, Mas. Nanti kalau saya jadi gubernur dimintain duit, dimintain ini itu. Enggak. Kamu bisa. Itu Mas Bambang Pacul. Mbak Puan bantu saya waktu itu. Kampanye harus menang. Tahu. Pak Taufik bantu saya. Bu Mega aja nungguin kampanye saya. Iya. Merinding, Mas. Jadi itu semua Nothing, Mas, waktu itu. Maka saya nggak pernah lupa dengan mereka. Jadi jenengan dulu nggak modal uang sekian miliar tuh enggak tuh. Ditanya, duitmu piro 900 juta. SPN-nya gue melaku jadi ini. Oh no. Saya dibantu fraksi. Nggak ada yang saya ingkari. Jadi semua stakeholder di partai bekerja waktu itu. 2013 itu pertarungan yang menyenangkan buat saya. Challenging ya, Mas. Wah, dan saya itu merasa jadi sama saya ada jagung ya, Mas. Polisi ya, terus ibarat ya. Jadi saya itu jadi petarung gitu. Jadi Mas Pacul pernah ngomong sama saya, aku tekon karo wong tua, kamu itu seperti jago ayam jago. Pelurunya banter jadi ini. Gitu. Kowe engko menang gitu. Itu Mas Pacul. Mas Pacul. Maka banyak orang yang saya itu sama Mas Pacul baik. Iya. Saya hormati juga itu. Tapi banyak orang mengatakan kok katanya Mas Pacul sama Mas Ganjar ada friksi, itu benar nggak sih? Bahasane publik itu dinamika biasa. Tak jadi enggak ya? Ya, saya mencoba untuk selalu baik. Mungkin saya ada yang keliru, ada yang tidak berkenan di beliau, itu harus saya akui. Oh, mungkin tidak, ini kurang itu, kurang perasaan, kurang jawani, kemajuan dan sebagainya. Oh, ini kritikan, ini vitamin buat saya. Oke, saya harus perbaiki. Makanya pada saat momentum, ingat kan, ada foto saya salaman sama beliau. Itu momentum dari lama. Beliau begini, maka kita datang. Siap dan hormat dan gitu. Dan beliau statementnya bagus. Ganjar sebagai gubernur aja 3 hari tidur di sini, gitu. Ya itu, dia Lenteng Agung. Iya kan? Jadi, tapi aku agak protes. Mas Ganjar biasa kok tidur kan biar jadi enggak aneh saja nih. Enggak, saya biasa. Kader. Tapi untuk publik, Mas, gubernur tidur di tempat yang saya kan sudah lihat nih, rak-rak kayak gitu. Ya memang luar biasa untuk enggak, Mas. Kesalahannya adalah saya anaknya sopo. Sejarah seperti apa? Iya. Mas, soal tidur begini, sorry Mas, itu mewah buat saya. Ada AC-nya, kasurnya empuk, setiap jam makan sudah tersedia. Mas, saya merimen sekian puluh tahun lalu ketika saya SD, saya nggak bisa mendapatkan kemewahan itu, Mas. Nggak bisa saya. Jadi kalau mau nguji saya soal kemiskinan, soal kerekosoan, sorry ya Mas, aku sudah melalui semua. S3 sudah. S3. Mas, saya kadang-kadang berpikir begini, mau melihat setiap hari itu tidak ada medsos yang tidak ada muncul gambar jenengan.
Saya kadang berpikir, seorang Ganjar itu berpikir kayaknya, kenapa kok bisa menjadi terkenal begitu, Mas? Urai, Mas. Mosok ora, kok aku dikenal banyak, bukan Jawa Tengah loh. Aku lihat kunjungan jenengan ke Makassar kayak begitu, ke Ya enggak, itu mungkin daerah- sekarang aja di, karena di Papua sampai goyang-goyang, Enggak lah, joget-joget. enggak lah, itu karena ya sekarang zamannya ada teknologi, mungkin saya bermedsos dan ada orang-orang kurang ajar seperti Rudy Kamri yang kemudian nge-podcast saya yang kali kedua ngobrol-ngobrol itu sampai yo itu sampai termasuk bidangnya juga. Ada andil juga ya. Mungkin gitu. Jadi artinya ya nggak tahu saya. Iya. Saya kadang-kadang kaget. Tapi anu Mas, saya pesan kok nari Mas. Sampai dulu, aku dulu flash mob sampai di Solo kok, wah ini nggak nari gitu kaku gitu. Ini flash mob kemarin. Sampai lari. Gini loh, Mas. Saya itu bukan seniman. Saya itu bukan olahragawan. Iya, iya. Saya bukan intelektual. Iya. Saya itu gubernur dan politisi. Mas. Ketika rakyat ingin mengajak menari, Even nggak bisa sekalipun. Mas, tunjukkanlah empatimu pada dia. Iya, iya, iya. Ganjar narine pancen wagu. Alah ra iso nari, kowe nari-nari gitu. Itu diminta oleh rakyat, Mas. Iya, iya. Betapa rakyat tuh senengnya ketika Oh, iya, saya iya. nari. Aku yo elek Mas nari gue. Mas wagu deh suaramu tuh sama dengan suruh nyanyi, Mas. Pak Ganjar seneng musik rock. Wah tidak nasionalis, yo orang zamanku musik rock kok. Waktu kemarin Mas Pak ulang tahun gitu. Aku itu dulu sukanya Elvis Presley. Tapi bapakku dulu bilang musik apa kuwi ngak-ngek nguk-ngek-ngok gitu kan. Ya udah itu perbedaan saya sama bapak saya, tapi saya suka musik gitu. Jadi Tapi sama dapat salam dari Mas Ye loh. oh iya iya. Mas Ye, Muhammad Albar dulu. Mas, sampean cerita gini, betapa bangganya saya. Oh ya, Tahu nggak Mas? kenapa? Waktu saya SMA itu saya bisa jual celana untuk nonton konser. God bless. Yes. Wow. God Bless itu buat saya di Purple-nya Indonesia dan saya penggemar di Purple. Maka nanti bulan Maret akan ada konser di Purple di Solo. Dan Pak Mas Gibran ngomong saya, Pak Ganjar kan suka di Purple. Oh ya. Dan itu impian saya. Soldier of Soldier of the Fortune. Fortune. Wih, lagu ini keren banget. Ya. Makanya artinya Mas sebenarnya saat itu betapa saya kagumnya sama God Bless dan Mas Ian. Sekarang saya kenal Mas. Orang yang saya kagumi di musik itu, saya bisa ketemu salaman, bahkan suatu ketika, Mas Ganjar kita boleh minta foto, nggak kebalik. Dan waktu Gobles beberapa kali datang, Iya, iya. wah, Mas Ian Nantono dengan Iya. gitarisnya yang Doni Fatah, Mas Doni Abadi Fatah, Susman gitu. Abadi Susman, Mas. Aku waktu itu SMA loh Mas, gila-gilanya itu. Waktu Gobles. Itu kan aku bagian orang yang kecil, yang kadang-kadang juga tiketnya yang paling murah tuh Mas. Jaket kulit, Rambut tuh. Sin, Gondes, Gondrong Kunti Desa, Desa. di Purple. Waduh, Luar biasa. makanya aku dikasih salam sama orang-orang idola saya gitu. Sama seperti di politik saya idola dengan Pak Kui. Oh, quick kan gitu. Iya. Dan suatu ketika Pak Kui menjadi teman dan sampai hari ini masih WA sama saya. Mbah Tarjo. Banyak yang salam Pak mantan Kasal Pak Laksamana Bernard Kensonda. Opa, Salam luar hormat biasa. sama Ben Konda. beliau itu legend juga, tapi sekarang mengagumi seorang Ganjar. Jadi, So, ya, Mas? loh iya, beliau itu waktu saya Mas. Kleru Mas. Ini kalau saya dosa ini, beliau beliau Mohon maaf, ada senior-senior. Terima kasih, saya merasa terhormat. Iya. Mas, terakhir ini saya udah kelamaan ini. Agustus September kalau nggak salah, tahun depan ya, selesai. September. September ya tanggal 6. Terus rencananya seperti apa Ganjar ini? Saya tidak bisa berbahasa Perancis, Mas. Tapi ketika orang mengatakan ke saya, apa artinya itu? C'est la vie. Oh, itulah hidup, ya sudah. Jalani aja. Jalan, Mas. Aku itu nggak pernah bermimpi jadi anggota DPR, Mas. Anaknya sopo, mimpi wedi. Saat itu, Mas. Iya. Saya bukan siswa, mahasiswa, atau pelajar yang berprestasi, enggak. Talenta saya itu biasa saja, bahkan mungkin jelek. Catat dulu. Bermimpi besar enggak jadi, enggak berani. Suatu ketika Mas, seorang Cornelis Lee nelpon saya masih ingat dia kerja di kantor Wapres waktu itu. Mas Ganjar di mana? Aku lagi kerja di kantor konsultan kecil gitu. Tentu saya bukan konsultan, saya buruhnya di situ. Mau nggak ngurus diklat partai PD Perjuangan? Iyalah Mas gitu.
Aku lagi kumpulin anak-anak GMI ini. Wah saya kerja mas, bayaranku ya memang pas-pasan, aku waktuku gimana lagi. Diskusi kita panjang ya mas gitu. Tapi ini sudah dalam seleksi. Anda diminta untuk terlibat, mau nggak? Aku minta waktu ya mas. Saya tidak terlalu disisip saat itu. Akhirnya saya bilang, teman-teman, ya, ngurus diklat partai keliling Indonesia. Gitu. Kerja nih? Kerja jalan. Oh, sudah. Oke. Dengan izin-izin, kebetulan di sekantor itu PDI Perjuangan semua. Iya. Tapi sekali lagi saya nothing. Iya. Di situ saya kerja di kantor yang perusahaannya didirikan oleh anaknya Bu Rukmini Kusumo Astuti, jenderal Iya. kedua setelah Jin Mandagi. Iya. Ingat ya? Buruk Mini tahu. Tahu kan? Itu Di anaknya Komnas. beliau yang buat itu. Anaknya dan menantunya, Iya. dan saya pernah nunut hidup di dia, Di Buruk Mini tuh, di tempat ibu. di anaknya. Anaknya itu. Oh, oke. Saya nunut hidup. Itu Namanya siapa mas? Kalau boleh tahu? namanya Mbak Jibeng, anaknya itu. Panggilannya Jibeng kali? Panggilannya Jibeng, Aslinya siapa itu? Sih Wening. Oh, oke. Suaminya namanya Iskandar Wibisono, kakak kelas saya waktu di fakultas, panggilannya EO. Dan saya numpang di rumahnya. Jadi saya hidup di Jakarta itu numpang mas. Dan saya kerja di situ. Setelah itu Mas Koni telepon, kami ngurus diklat bla bla bla. Kemudian Sony Keraf bicara bahwa dia menyampaikan ke saya, kamu harus nyalon gitu. Wah nyalon apa? Ke salon maksudnya. Ya jadi anggota dewan. Aduh, wah ini pasti butuh biaya banyak, nggak punya, udahlah gitu. Mas Pramono Anung bantu saya. Nah ini tak kasih buat anu jalan-jalan gitu. Ini saya ceritakan. Ini agak nggak pernah saya ceritakan mas. Oh, iya. Jadi ini saya ceritakan. Mas Pramono ngasih? Iya ngasih. Waktu itu beliau kaya mas, sudah mas, pengusaha muda. Oh iya, waktu iya, itu. Mas Pramono udah. Terus kemudian saya di Lulusan ITB. TP. Saya dengan keluarganya dekat. Iya, iya. Sebelumnya juga dekat. Iya. Kemudian saya dikasih uang. Nah, akhirnya sudah kita jalan-jalan, kampanye, enggak jadi. Yang jadi cuma 2. Allah kasih petunjuk lain kali ya. Tahun biru itu? 2003 lah. 2003 ya? Untuk DPR 2004. Oke, Mas. iya. Disitulah saya nggak jadi. Finish mas. Duitku ya entek gitu ya. Ya udah kita mulai hidup baru lagi. Tapi sebelum pelantikan tiba-tiba ditelepon Pak Yakub Tobing. Jakob gitu. Tobing. Oh saya dilantik toh. Aku bilang sama istriku, aku besok jadi anggota DPR. Hah? Iya ya. Jadi saya nggak pernah mimpi mas. Itu proses. Jadi beberapa orang itu begitu banyak yang memberikan jalannya mas ya. Saya Mas nggak Cornelis tahu Lip, gitu. Pak Sony Keraf itu kan mantan Menteri Lingkungan Hidup dulu. Iya. Sampai sekarang masih kontak. Nah, Ya. terkenal, dilihat orang, ya mungkin karena itu satu aja saya bilang. Karena saya bukan siapa-siapa, saya harus menjadi siapa-siapa ketika amanah itu diberikan. 1 belajar, 2 serius. Bahasa bapak saya almarhum itu gini, jabatan nggak boleh kamu kejar-kejar, jangan ngejar jabatan. Tapi kalau itu takdirmu, kamu harus laksanakan dengan baik. Bapak itu nyusun situ tahun berapa? Jadi 2000 kira mas ya. Aku malah lali mas karo bapakku di. Mohon maaf ya pak. Aku sudah Durhaka jadi itu, gubernur. durhaka. Piro ya? Gitu. Kata golek mas. Si. Maaf ya pak. Oh iya. Terus, tapi sudah jadi anggota DPR? Sudah jadi gubernur. Udah gubernur? Oh baru ya. Waktu bapak saya, Iya. waktu saya jadi anggota DPR itu, benar mas, dari 2003. Waktu saya jadi anggota DPR itu, bapak saya sehat. Bapak saya polisi, mas. Ada foto saya di Kompas, saya lagi ngomong sama Kapolri. Itu korannya ditunjukin teman-temannya. Iki anakku. Hanya foto di koran. Mongkok bener Bapak ya, bangganya luar Jenderal biasa. mas. Oh iya. Bapak Letnan 1 siapa? Tapi pada saat saya jadi gubernur, bapak saya sudah tidak ingat. Sepuh ya. Demensia lah. Dan saat itu beliau ya ingat nggak gitu. Ibu saya sudah sepuh dan ibu saya berdialog dengan bapak saya. Bapak saya ke rumah sakit berkali-kali. Udah tua mas ya. Semua deg-degan gitu. Dan ibu saya itu dengan nelangsa, ya saya mendengarkannya dengan nelangsa cerita gini.
Pak, mengko nek Gusti Allah ngersake bapak sik ya. Nek arep dipundhut. Nangis kabeh anake, Mas. Aku yo nangis. Lho Ibu kok ngendikan ngoten to, Bu? Lah engko nek aku sing dipundhut sik, terus apa sing ngopeni bapak? Tiba-tiba ibu saya sakit, ibu saya kapundhut, Mas. Lebih dulu. Oh, astagfirullah. Waduh. Padahal yang gerah bapak di sini. Iya, ibu saya cepet banget. Dan waktu itu ada drama ini yang saya juga sedih banget. Ya kalau ingat itu mesti nangis. Jadi kami datang ke rumah sakit di Sarjito. Bapak saya sudah pikun, demensia gitu, nggak ingat, istrinya sakit. Terus kita anak-anaknya membawa ke sana. Mungkin sudah ya agak nggak sadar, mungkin sudah sakaratul maut gitu. Bapak saya itu tangannya gini, Mas. Megang tangan ibunya. Waduh. Masya Allah. Nangis semua kita, Mas. Redek aku, Mas. Bayangke itu. Luar Biasa. Doa, gitu. Jadi, sorry. Karena tidak bisa mengucapkan sesuatu, maka sentuhan tangan ini menunjukkan betapa cintanya. Wah, ibu saya kolaps, terus kemudian jalan, masuk ke rumah sakit, terus bablas meninggal. Dan akhirnya bapak saya ya kakak-kakak saya mengurus ini. Ya, kirimkan doa Al-Fatihah buat Bapak Ibu. Asmani siapa, Pak? Bapak saya Pak Parmuji, ibu saya Sri Suparni. Luar biasa. Akhirnya putra kelima beliau menjadi tokoh bangsa. Menjadi gubernur, luar biasa. Mas matur suwun, tapi terakhir saya mau membuat kayak hari gini, Mas, ada game-game kecil. Quick respon katanya begitu. Nah, Mas, ini ada 6 pertanyaan yang jenengan harus jawab cepat. Oke. Oh, ini. Mas, nuwun tolong dijawab nih. Yang pertama, steak atau ikan asin? Ikan asin. Nyapa kok ikan asin? Enak steak kok. Hidupku susah, Mas, kalau makan ikan asin itu memorable. Wah, gila. Maka sekarang banyak lodong ikan asin di rumah saya. Oh, Dan saya selalu beli ikan asin di mana-mana. Iya. Ikan asin ya? Beli loh, Mas. Gereh. Gereh itu ya. Harus sambal kayak luar biasa. Jadi ikan asin ya? Oke. Ini sudah jawab, ini ada yang pertanyaan. Liverpool atau MU? MU. Podo, Mas. Tapi kalahnya kesuwen wingi, Mas. Ini punya saya, dia bukan MU, Mas. Oke, Ini nggak videografer, terlawan. MU kita. Nah, kemarin ada teman yang dari sana, aku titip kaos dong, Old Trafford gitu. Wah, di Old Trafford beli. Jadi kan kemarin pakai lari, pakai tundian, Iya. jersey baru lah itu. Oh, iya. Kondi, Mas? Oh, makanya. Loh, saya punya. Beli? Geng itu. Belilah. Gubernur jaluan. Oleh ya. Kalau oleh, gratifikasi. Gratifikasi, Mas. MU. UGM atau UI? UGM, Mas. Kan S2-nya UI. Iya, tapi kan S1-nya UGM. Kenapa? Dan saya ketua Kagama. maksudnya Oh iya. ketua ILUNI. Peti kok untuk saya Indonesia. Saya sebenarnya mau nyalon ketua ILUNI juga. Kalau saya menang, ketua ILUNI dan ketua Kagamanya satu orang. Jangan. Nggak bisa ya. Mas, Serakah. Pak Didi Tratam baru kepilih, Mas. Siapa? Ketua Didi Tratam, ketua ILUNI yang baru. Oh, udah saya WA. Iya. Kita friend. Iya. Nah, ini yang keempat. Ini menarik nih, Mas. Ahmad Albar atau Denny Caknan? Ahmad Albar, Mas. Tapi Denny Caknan seneng sampai jenengan. Aku seneng banget, Mas. Tapi sampean kan tahu sejarah tadi bagaimana saya mencintai Ahmad Albar. Gitu. Ahmad Albar ya, Ahmad good Albar. bless. Denny Caknan itu ya kekinian, anak kreatif hebat gitu. Tapi Ahmad Albar, wah artis yang top markotop lah. Legend. Legend. Legend apa legend, Mas? Saya tadi malam nonton beliau nyanyi panggung sandiwara. Nggak berubah suaranya. Iya. Usia sudah Berapa? 77. sekian ya? Iya. Tapi dua anak cilik, Mas. Mas. Kalah. Iya, top. Top dia. Jadi kan mau punya putra lagi, Pak. Oke, berlima nih. Bersepeda atau jalan cepat? Bersepeda. Oh gitu, kenapa? Saya sebenarnya suka bersepeda. Tapi sering jalan gitu? Bojoku ini galak banget, Mas. Setelah saya jatuh ini, nggak boleh. Oh iya. Padahal besok pagi, nggak tahu ini mau disiarkan kapan, besok itu acara Tour de Borobudur.
135 kilo Oke. besok. Dengan sepedaan. Saya mau sepedaan, Tapi tapi saya masih harus ada- merekayasa. Itu iya, Sudah saya ronsen, dokter mengatakan baik, Boleh. tulangnya sudah kembali, oke Pak Ganjar, tinggal hati-hati saja. Tapi provosku di rumah ini, Mas. itu lebih Pak dari dokter Brimob. gimana Pak dokter? Jangan diizinkan dulu. Loh dokternya aja secara medis sudah boleh kok itu. Sampai dokter saya lihat wajahnya itu kasihan. Terus saya bilang, dok sabar ya dok ya. Istri saya kan seperti itu. Anda tahu kan kenapa rambut saya putih? Itulah gitu. Stres. Enggak, Mbak Ati buatan Tenang ya. perlu digalaki memang. Kadang-kadang suka hati-hati. Ini Mbak Ati ini hati-hati nih. Ini milik rakyat Indonesia ini. Yang terakhir. Gubernur atau presiden? Saya sekarang gubernur. Oh gitu ya. Iya. Pertanyaan. Aku tahu sampai nakal. Mas Matur Suwun, kita udah cukup banyak. Ini sahabat Indonesia, inilah seorang Ganjar Pranowo apa adanya. Jadi kalau ada yang melihat Pak Ganjar itu makan di trotoar sambil itu memang beliau memang begitu. Memang kehidupannya kalau masalah sengsara beliau udah khatam. Udah S3 kata beliau begitu. Jadi terima kasih Mas Ganjar. Ini sisi lain dari seorang Ganjar. Ada beberapa yang untold story menjadi bahan literasi buat teman-teman untuk mengenal seorang Ganjar. Kasih. Bukan hanya kepentingan politik saja, tapi inilah tokoh kita, Ganjar Pranowo. Terima kasih Mas. Sama-sama. Mas Oke, Rudi. sampai Ya. ketemu kembali teman-teman saudara. Mas, Terima kasih. kasih.